Bisa saja Jadi palsu. dia mau menggiring ya kepada tesisnya apa skripsinya itu nggak benar, berarti yang sana nggak benar. Sama juga nih Pak Jokowi kan dulu Pak bohong, berarti dia suka bohong gitu. Itu kayak gitu yang digiring oleh mereka itu. Yang jelas apa? Dia memfollow akun Instagram resmi dia, Gibran Rakabuming, itu memfollow akun judi online. Dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Dan itu saya mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan ijazah asli saudara Joko Widodo pada saat dia melapor, karena sampai hari ini bukti pelaporan yang diserahkan oleh saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu hanya fotokopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ujri Channel ya. Kita ketemu lagi ya. Lama saya tidak ngupload video ya, mereaksi seperti ini. Saya cuma ngupload video biasa saja. Saya sekarang mau mereaksi ya, ada di media TikTok ya, terkait statementnya Bang Roy Suryo ya, Bang Roy Suryo ya. Ini sekarang ini sudah pindah ya, kayaknya sudah pindah haluan karena menyerang Bapak Jokowi meleset-meleset dan tidak tepat ya, dan mereka kepleset juga. Ini apa orang ini gitu loh. Nah ini beliau ini mungkin mengalihkan isu ya. Sekarang membahas tentang Fufu Fafa gitu loh, dipertegas sama beliau gitu loh, tentang Fufu Fafa yang kemarin mencuat, yang dulu ini lama mencuat ini Fufu Fafa ini, dan tidak bisa, yang menuduh ini tidak bisa ngasih bukti gitu loh tentang Fufu Fafa, dan akhirnya ke ijazah Pak Jokowi dan tidak membuktikan juga gitu loh. Barreskrim susah membuktikan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli, identik, dan beliau ya, Roy Suryo, Bang Roy Suryo berdalih juga identik bukan berarti otentik, kan seperti itu. Sopo cari DE bahasannya gitu loh. Dan sekarang ini kita lihat videonya ya. Yang jelas apa? Dia memfollow akun Instagram resmi dia, Gibran Rakabuming, itu memfollow akun judi online. Dan artinya dengan memfollow Instagram akun judi online, dia harus sadar bahwa yang di-follow itu adalah pelanggaran hukum. Jelas sudah. Pelanggaran hukum adalah tindakan tercela, apalagi dilakukan oleh orang yang dipercaya menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Jadi terima kasih Pak Jamada. Setidaknya orang judi online itu melanggar pasal 303 KUHP dan melanggar pasal mengatur tentang perjudian yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 bulan dan atau denda. Seberapa bulan pun ya, itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara. Dan tidak hanya satu akun Instagram yang dipilih tentang judi. Kemarin yang terungkap baru satu. Saya sudah beberapa semalam 3 yang di-follow oleh dia. Jadi kalau semua orang dianggap mengerti hukum, apalagi seorang wakil presiden, dia harus lebih mengerti hukum. Dan ini sudah dijawab oleh Sekretariat Wapres. Katanya tidak tahu kalau itu akun judi online, karena sudah berubah, itu tadinya game online. Come on, game online itu namanya tidak ada slotnya. Kalau ada slotnya, itu jelas. Dan dia sudah, tak ulangi sekali lagi, dia sudah mengikuti akun itu semenjak bulan Desember tahun 2022. Hari ini memang sudah di-unfollow, tapi masih ada satu yang lupa, dia belum unfollow hari ini ya. Setelah ini mungkin ya. Setelah ini mungkin ya. Jadi sekali lagi itu Pak Edi, saya tidak terima kasih Pak Jamada tadi sudah diinfokan, tapi saya kira pasalnya bukan hanya itulah ya, karena pasal untuk pemakzulan itu ada ya, pasal 7A atau apa itu yang nanti akan, dan ini sekaligus support kita gantian orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Nggak waras ya kan? Itu lebih tepat itu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu, nggak bisa membuktikan. Dia sekarang skripsinya gini,
dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga banyak, nggak banyak ya. Ada juga orang yang nggak skripsinya nggak selesai, nggak lulus, tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Seorang yang nggak pernah ujian skripsi ya, tapi dia oleh dosennya dianggap benar gitu ya, terus dapat ijazah, apakah itu ijazahnya palsu? Bisa saja Jadi dia palsu. mau menggiring ya kepada tesisnya apa skripsinya itu nggak benar, berarti yang di sana nggak benar. Sama juga nih Pak Jokowi kan dulu Pak bohong, berarti dia suka bohong gitu. Itu kayak gitu yang diajak, yang digiring oleh mereka itu. Saya betulnya kasihan ya mereka itu. Kasihan, Katanya ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik, sampelnya harus betul-betul memang valid. Saya mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan ijazah asli saudara Joko Widodo pada saat dia melapor. Karena sampai hari ini bukti pelaporan yang diserahkan oleh saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu hanya fotokopi. Padahal itu kan yang jadi dasar ya menganggap klien kami itu menyebarkan fitnah dan juga pencemaran. Baik. Saya ke Pak Rianto. Pak Rianto, belum ada nama terlapor. Jangan-jangan ini yang menyebabkan prosesnya berjalan agak lama sampai tadi 20 lebih saksi diperiksa. Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu. Karena menurut saya ya, ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti. Ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Dan itu polisi itu ya, satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Ya, saya yakin itu makin banyak gitu. Karena gini ya, perdebatan di dalam ini ya, itu merupakan jejak digital yang nggak bisa dihapus. Bahwa orang itu sudah memfitnah, mengumbar provokasi, mencemarkan dan sebagainya itu. Itu saya ingatkan aja ini ya. Inilah negara kita itu negara hukum ya. Di atas negara hukum itu apa yang perilaku yang diatur dalam undang-undang itu bisa didalilkan sebagai tindak pidana dan itu harus proses hukum. Itu kira-kira apa pandangan saya mengenai. Pak Gozi, silakan tanggapi. Justru saya melihat statement seperti ini tidak sehat ya dalam konteks negara hukum kita. Karena kita harus berpraduga tidak bersalah, presumption of innocence. Penyebutan sebelah persoalan yang keliru saja tadi itu sebuah pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, berarti tidak membaca secara teliti apa sih yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo dan pasal-pasal apa yang berkenaan, sehingga tidak kemudian melebar ada provokasi, ada pasal kebencian dan sara. Memang pada era yang lama itu kriminalisasi sering menggunakan pasal kebencian dan sara, pasal 28A Undang-Undang ITE. Tapi saya tegaskan dalam kasus ini pasal ini tidak digunakan dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. Yang kedua, saya juga tidak sependapat narasi yang disebutkan bahwa akan banyak tersangka ini kan seolah-olah menyebar teror kepada publik, seolah-olah publik tidak diberikan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat terkait perdebatan ini. Bahwa kemudian ada pendapat-pendapat yang pro, ada pendapat-pendapat yang kontra, itu biasa saja. Tapi bukan berarti pendapat yang pro atau kontra itu kemudian dicari-cari kesalahan, seolah-olah siapa saja yang tidak sependapat itu nanti bisa ditarik pada proses tanpa pelaporan lagi dengan dalih pengembangan dari penyidik, dengan dalih bahwa itu sebuah pelanggaran pidana. Justru ini yang kita khawatirkan karena tidak akan ada kepastian hukum. Saran saya fokus dulu saja pada apa yang dikeluhkan oleh saudara Joko Widodo, bahwa dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendah. Baik. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Hozinuri. Oke ya, barusan kata siapa?
kuasa hukum Roy Suryo, Bapak Roy Suryo atau Bang Roy Suryo, ya dengan narasi-narasi seperti itulah gitu loh. Kata penasihat Kapolri, ya memang betul gitu loh. Menurut saya betul sekali gitu loh, ketika berbicara seperti itu. Kan ada jejak digital ya. Jejak digital itu sulit dihapus karena sudah menyebar kemana-mana. Itu kan bisa menjadi bukti gitu loh. Kenapa beliau itu berbicara dengan eh, seperti itu ya, penasihat Kapolrinya akan banyak tersangka gitu loh. Dan narasi-narasi yang diucapkan oleh kuasa hukum Rosuryo ini seolah-olah mereka itu hanya bertanya, padahal mereka itu ya setahu saya ya, setahu saya ya, setahu penglihatan saya gitu loh. Kalau enggak salah, ya mereka itu menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu loh. Sampai eh, sering digaungkan dan sampai eh, mereka itu mengatakan hal-hal yang tidak pantas lah untuk Pak Jokowi gitu loh. Kedua tadi katanya penasihat Kapolri sangat menohok sekali ya terkait ijazah Pak Jokowi, terus sekarang pindah ke masalah lain atau akun Fufafa yang dibahas oleh Roy Suryo tadi ya kan. Ini bentuk kepanikan mereka dan pengalian isu menurut saya seperti itu. Ini kumpulan-kumpulannya mereka, kumpulan-kumpulan yang tidak suka kepada Pak Jokowi gitu, tidak suka kepada kebijakan Pak Jokowi yang merugikan mereka, yang merugikan kalangan mereka, yang merugikan golongannya mereka gitu. Saya sudah mengupload ya videonya DJ anak jenderal ya, yang beliau mengaku dulu itu dekat dengan kalangan-kalangan mereka, golongan-golongan mereka. Ternyata mereka itu ada udang di balik batu gitu loh. Tunggu aja lah, ditunggu kita itu ya, kita itu menunggu dan hasilnya gimana gitu kan. Kita lihat aja ke belakangnya. Oke ya, sebagai anak bangsa, ketika ada orang yang mau memecah belah bangsa ini, kita itu harus bersuara, kita wajib bersuara gitu. Ya ndak ero sapa sing memecah belah, kita harus bersuara demi keutuhan negara Republik Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.